Nah, ini penting nih, hadir di dalam cara berpikir manusia-manusia yang punya pendidikan tinggi. Supaya dia tidak terlena dan tidak terjerembab pada satu cara berpikir yang menghendaki dirinya harus selalu dihormati, dihargai, dan merasa berpengalaman. Orang lain dengan begitu maka dia di bawah, dia rendah, sehingga kemudian secara tidak sadar dia mengatakan orang lain layak untuk dihinakan. Ini persoalannya. Mas Imam, ini ada pejabat yang jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi, mengurusi perguruan tinggi, tapi kok masyarakat sepertinya melihat dia emosinya yang tinggi. Bagaimana menurut pendapat Mas Imam? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi menjadi orang yang berpendidikan di era seperti sekarang itu justru harus meningkatkan perjuangannya untuk tidak sekedar tinggi secara akademik, apalagi sudah disertai oleh gelar-gelar akademik itu sendiri. Tantangan manusia itu dari zaman awal manusia ada sampai sekarang tuh sama, yaitu bagaimana memiliki akhlak yang tinggi, atau kalau kita biasa sebut dengan akhlak yang mulia. Nah, fenomena seorang pejabat dengan kedudukan tinggi plus sudah punya gelar akademik yang tinggi, tetapi kemudian publik tampaknya melihat sebagai orang yang emosinya tinggi, ini menunjukkan problematika manusia secara mendasar, yaitu upaya untuk membangun akhlak inilah yang pertama harus menjadi concern dari bangsa kita. Karena akademik yang tinggi, ketika dia tidak disertai akhlak yang tinggi, yang mulia, dia akan mudah tergoncang. Saya ingat betul dengan ungkapan seorang Kiai Haji Hasyim Muzadi, almarhum ya, Allahu yarham. Dia mengatakan bahwa seseorang dengan gelar profesor sekalipun, kalau jiwanya terguncang, maka seluruh kecerdasan akademiknya tidak akan berguna. Kira-kira seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada hierarkis kecerdasan yang ada di dalam diri manusia. Kalau orang berpikir secara akademik, biasanya kemampuan terbesar akademik itu adalah berpikir tentang kausalitas. Bagaimana sebab dan akibat. Oleh karena itu kalau misalnya kita lihat di dalam penulisan karya ilmiah atau lebih spesifik skripsi, tesis, disertasi, itu kalau menggunakan metode kuantitatif biasanya bicara soal pengaruh. Pengaruh berarti berorientasi pada upaya untuk mengetahui sebab apa mengakibatkan apa ya, dan bagaimana sebab itu berproses, kan seperti itu. Nah, itulah gelar-gelar akademik. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat hari ini mulai melihat bahwa hal yang paling absen di dalam proses pendidikan yang ada di Indonesia secara umum adalah minimnya empati untuk hidup secara prihatin. Kenapa orang secara emosi bisa begitu mudah misalnya terpancing sehingga dia melakukan tindakan yang secara etika, secara akademik, secara moral itu tidak bisa dibenarkan. Karena dia tidak lagi bertindak dengan kemampuan akademiknya. Dia sudah dikalahkan oleh apa yang disebut kalau dalam term Islam itu sebagai hawa nafsu. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, ya. Siapapun bisa kena ujian seperti ini, gitu. Nah, inilah fungsi kita mengingat bahwa peran kita di dalam kehidupan ini adalah bukan bagaimana kita mengharapkan dihormati, dimuliakan oleh orang lain, tetapi Rasulullah mengatakan bagaimana kita bermanfaat luas. Nah, ini penting nih, hadir di dalam cara berpikir manusia-manusia yang punya pendidikan tinggi, supaya dia tidak terlena dan tidak terjerembab pada satu cara berpikir yang menghendaki
dirinya harus selalu dihormati, dihargai, dan merasa berpengalaman. Orang lain dengan begitu maka dia di bawah, dia rendah, sehingga kemudian secara tidak sadar dia mengatakan orang lain layak untuk dihinakan. Ini persoalannya. Kalau Gus Baha itu memberikan penjelasan lebih menarik lagi. Nah, kata Gus Baha bahwa tidak ada hubungannya orang berilmu dengan katakanlah jabatan. Mentang-mentang punya ilmu harus punya jabatan tinggi. Itu tidak ada sebenarnya korelasinya. Justru yang terpenting adalah bagaimana ketika kita hadir di muka bumi ini melahirkan kebermanfaatan-kebermanfaatan yang luas. Ini penting sekali. Nah, dalam konteks pejabat itu yang emosinya tinggi, memang problem masyarakat kita juga sama. Kalau kita perhatikan misalnya konten-konten Instagram yang berkelahi lah gitu ya, yang nodong pistol dan seterusnya. Ini berarti memang penyakit umum. Jadi tidak hanya orang yang berpendidikan tinggi, yang tidak berpendidikan juga sangat potensial untuk kemudian terjebak pada cara berpikir yang menyebabkan emosinya justru lebih dominan daripada kemampuan merasakan empati kepada yang lain. Lalu apa yang bisa kita tarik dari fenomena ini sebagai sebuah pelajaran? Pertama, nilai manusia itu tidak bisa ditentukan oleh jabatan. Untuk itu, jangan pernah kalau kita punya jabatan merasa diri kita lebih mulia. Itu berbahaya sekali. Ya, atas dasar apa kita mulia? Kalau kata Tuhan kan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan itu. Yang kedua, gelar-gelar akademik seharusnya semakin menuntun kita untuk mengerti bahwa yang paling indah dan diperlukan oleh kehidupan ini dari diri kita adalah akhlak yang mulia. Bukan penonjolan diri, ya, bahwa ini saya profesor misalnya. Anda, wah, saya tampar saja misalnya kayak gitu. Itu enggak bisa, ya. Secara hukum apalagi itu pasti dikenakan sanksi seperti itu. Dan yang ketiga, sebagai sesama manusia, kita adalah sama. Kalau kata Allah di dalam Al-Quran itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Substansi manusia secara hakikat dari sisi awal dia diciptakan itu sama, yaitu dari segumpal darah. Oleh karena itu, jangan terjebak oleh aspek-aspek fenomena manusia. Apa fenomena itu? Misalnya, oh dia pejabat, oh ini seorang asisten, orang ini tidak punya jabatan. Itu tidak kemudian menjadi sebuah alat ukur bahwa yang pejabat pasti lebih mulia. Itu namanya diri secara fenomena. Kalau diri secara nomina, ini kalau kita ambil teorinya Immanuel Kant ya, filsafat dari Jerman itu, filosof dari Jerman itu, nomina kita sebagai manusia sama sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Dalam konteks keindonesiaan sebagai anak bangsa, sebagai putra bangsa, yang kemudian harus saling menghargai, saling menghormati, mencintai kan begitu, tolong menolong, bukan kemudian sombong menyombong kan begitu ya, tapi tolong menolong. Saya kira itu luar biasa pertanyaan ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.